Kita lanjutkan kuliah fisika matematika kita. Kali ini kita akan bahas tentang konvolusi. Kita tahu transformasi Laplace mempunyai sifat linear jika L transformasi Laplace terhadap fungsi Vt tambah Gt, maka hasilnya adalah transformasi Laplace fungsi Vt ditambah dengan transformasi Laplace fungsi Gt. Bagaimana dengan perkalian? Jika L fungsi Gt dikali dengan fungsi Ht, apakah sama dengan L Gt dikali L Ht? Nah, ternyata tidak sama. Dia tidak sama ya. Jadi dia tidak sama. Perkalian itu tidak sama. Kita tinjau fungsi Gp dan Hp yang merupakan transformasi dari Gt dan Ht. Jadi kalau kita lihat Gp dikali Hp, maka ini adalah bentuk transformasi Laplace dari Gt. Kemudian ini adalah bentuk transformasi Laplace dari Ht. Ya, maka ini kemudian kalau kita tulis menjadi seperti ini. Nah, kita tulis dengan variabel baru ya, supaya tidak sama-sama dengan T, karena ini ininya beda nih, variabelnya beda. Jadi G sigma dikali E pangkat P sigma D sigma dikali dengan fungsi transformasi H-nya adalah H mu dikali E pangkat P mu D mu. Ini. Nah, kemudian kalau kita tulis menjadi integral lipat 2, G sigma dikali H mu, kemudian E pangkat min P sigma ditambah mu D sigma D mu. Nah, kita coba rubah variabel menjadi T. Dengan T adalah, kita lihat di sini, T adalah sigma ditambah mu. Sekarang kita pandang mu-nya adalah tetap konstan. Maka kita dapatkan bahwa dt adalah d sigma karena turunan dari mu konstan 0. Jadi pada saat sigma sama dengan 0, t sama dengan mu. Kemudian pada saat sigma sama dengan tak berhingga, t sama dengan tak berhingga. Maka perkalian itu kalau kita tulis ulang menjadi bentuknya seperti ini. Integral dari mu 0 sampai tak berhingga, integral dari t sama dengan mu sampai tak berhingga, G sigma itu adalah T min mu, kemudian H mu E pangkat min PT dt du, karena D sigma itu adalah dt ya. Jadi kita lakukan perubahan variabel. Nah, jadi kalau kita tulis ulang menjadi seperti gini, jadi kita lihat bahwa batasnya mu dari 0 sampai tak berhingga, kemudian T dari mu sampai tak berhingga. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kalau misalkan mu-nya 0, T-nya mulai dari ini garis T, ini garis mu ya. Kalau mu-nya 0, T-nya mulai dari 0 juga. Nah, kemudian kalau T-nya, kalau mu-nya 1, mu-nya 1, T-nya mulai dari 1 sini. Kemudian demikian seterusnya. Berarti ini adalah ada garis mu sama dengan T. Ini ada garis mu sama dengan T. Nah, kemudian kalau kalau T-nya tak berhingga, maka mu-nya juga tak berhingga. Jadi ini kita bisa rubah bahwa bentuknya menjadi seperti ini. Kita bisa rubah bentuknya, syarat batasnya menjadi mu mulai dari 0 sampai T, kemudian T mulai dari 0 sampai tak berhingga. Karena pada saat T tak berhingga, mu-nya juga ikutan. Kita akan mulai dari mu sama dengan T di sini. Ya. Oke. Jadi kita dapatkan bentuk, kalau kita tulis ulang bentuk ini. Nah, kita lihat ini adalah, kita tulis ulang bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita tulis ulang bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa ini adalah bentuk
Ini kalau ini kita buat sebagai suatu terpisah ini, maka kita lihat bentuknya integral T dari 0 sampai tab hingga E pangkat min PT dikali sesuatu dt. Ini adalah bentuk umum dari transformasi Laplace. Ingat, ini adalah bentuk umum dari transformasi Laplace, transformasi dari suatu fungsi. Nah, ini fungsinya, titik-titik ini. Jadi kita dapatkan bahwa ini adalah bentuk dari transformasi Laplace dari bentuk integral ini fungsinya. Oke? Jadi kalau ditulis ulang bahwa GP kali HP itu adalah bentuk dari transformasi Laplace dari fungsi ini. Mu dari 0 sampai T, GT min mu kali H mu D mu. Atau dia bisa komutatif ya, bolak-balik. HT min mu, G mu D mu. Dari mu sama dengan 0 sampai T. Nah, ini adalah L34. Ini adalah teorema konvolusi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan contoh soalnya, kita punya Y double aksen. Ini sama dengan Y double aksen ditambah 3Y aksen min 4Y sama dengan E pangkat 3T. Kemudian harga awalnya saat X sama dengan 0, Y dan Y aksennya sama dengan 0. Ini kalau kita kerjakan dengan transformasi Laplace, maka ini kita kali dengan operator L. Kita kali dengan operator L, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, bedanya penyelesaian dengan transformasi Laplace biasa nanti kita lihat ya. Nah, di sini ini. Nah, kalau transformasi Laplace biasa, L-nya ini juga kita ruas kanan kita lihat dari tabel. Nah, tapi kalau konvolusi ruas kanannya kita biarkan saja. Ini kita biarkan saja. Maka kemudian kita masukkan harga awal. Kalau kita masukkan harga awal, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kemudian ini juga sama dengan 0. Kemudian ini sama dengan 0. Karena harga awalnya itu kan. Maka sisanya adalah ini. Jadi P kuadrat Y ditambah 3PY min 4Y. Ini kalau kita tulis ulang menjadi seperti ini, kemudian kita dapatkan Y-nya adalah seperti ini. Nah, ini kita cari ini. Ini fungsi dari Laplace apa ini? Transformasi Laplace berapa ini? Kita lihat dari tabel yang menyerupai ini adalah tabel L7. Jadi kita dapatkan bahwa ini tabel L7 kita dapatkan jadi seperti ini. Jadi kita menggunakan L7 ya. L7 kita dapat seperti ini. Jadi ini GT-nya adalah ini adalah GT, ini adalah GT, ini adalah HT. Jadi kita lihat ini perkalian. Nah, kita ingat bahwa konvolusi adalah perkalian GT dikali H T min mu D mu. Nah, kita pilih bentuk ini karena fungsi HT-nya lebih simpel dibanding fungsi GT. Jadi kita pilih bentuk yang ini, HT mu ya. Jadi kalau kita tulis ulang, jadinya ini adalah GT. Kita lihat GT lebih simpel dibanding HT lebih simpel, ini HT. Jadi HT-nya min mu. Jadi 3T min mu D mu. Jadi kalau ini integral ini kita selesaikan, maka kita dapatkan seperti ini. Kita integrasikan dari 0 sampai T, maka kita dapatkan seperti ini. Ini kalau kita kerjakan dapat seperti ini. Ini adalah solusinya. Jadi solusi dari soal tadi adalah ini. Oke. Nah, coba kalian kerjakan latihannya ya. Ini adalah tugasnya. Kalian coba kerjakan tugasnya ini. Ya, nanti kita bahas di pertemuan yang terdekat ini. Oke. Saya kira sampai di sini dulu kuliah kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Yes, tetap semangat.